teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas alur cerita film Greta tahun 2019. Film ini memiliki alur cerita yang sulit ditebak nih. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Scene beralih kepada gadis bernama Francis. Francis menemukan sebuah tas berwarna hitam dengan variasi seperti kulit ular di bagian tengahnya. Dengan agak bingung, Francis membawa tas tersebut. Setelah berada di luar kereta, dia membuka tas tersebut dan menemukan sebuah kartu identitas atas nama Greta Hideg. Francis tinggal di apartemen dengan temannya yang bernama Erika. Francis mengatakan dia menemukan sebuah tas dan akan memberikan tas tersebut kepada pemiliknya. Erika tidak setuju dengan ide itu, lalu menegur Francis lain kali tidak perlu mengambil barang yang dilihatnya di jalanan. Erika lalu membuka tas tersebut dan mengeluarkan semua isinya. Esoknya Francis mengantarkan tas yang dia temukan kepada Greta sesuai dengan alamat rumah yang ada pada kartu identitas. Greta menyambut Francis dengan sangat ramah. Dia lalu menawarkan secangkir kopi pada Francis atas kebaikannya mengembalikan tas tersebut. Francis menerima tawaran itu. Ketika mengobrol, ada suara dobrakan mengenai sisi rumahnya. Greta bilang bahwa tetangganya memang sedang melakukan renovasi. Di tengah obrolan, Greta mengatakan bahwa anaknya yang bernama Nicola mengajari Greta bermain piano. Dan sekarang ini Nicola sedang berada di Paris, sehingga Greta tinggal sendirian di rumahnya. Greta kembali curhat bahwa dia memiliki seorang anjing yang bernama Jojo. Namun sayang, Jojo telah lama pergi. Francis yang tidak tega melihat Greta sendirian, mulai menawari Greta untuk mengadopsi seekor anjing. Francis lalu memberikan nomor teleponnya pada Greta dan meminta Greta untuk menghubunginya jika Greta telah berubah pikiran. Tidak lama setelah itu, Greta menelpon Francis dan meminta Francis menemaninya untuk memilih seekor anjing. Pada keesokan harinya, Francis menemani Greta memilih seekor anjing. Mereka memilih anjing yang bernama Morton dan membawanya pulang. Greta berfoto dengan Morton sebagai kenang-kenangan, tapi Greta tidak terlalu mengerti tentang teknologi, termasuk cara menggunakan ponsel. Jadi Francis membantunya. Francis menemukan sosok ibu pada Greta. Greta dan Francis lebih sering bertemu. Hal itu membuat hubungan mereka semakin dekat. Bahkan Francis menerima janji dari Greta bahwa Greta tidak akan meninggalkan Francis sendirian. Minggu berikutnya, Erika mengajak Francis untuk pergi ke pesta, tapi Francis menolak dengan alasan Francis sudah mengatur acara makan malam di rumah Greta. Erika yang kesal berpikir bahwa Francis terlihat aneh dan tidak realistis sekarang. Erika mengatakan bahwa Francis seperti mengganti ibunya dengan wanita tua asing yang dia kenal baru-baru ini. Francis yang kesal dengan ucapan Erika memilih segera pergi dari apartemen. Diperlihatkan Francis dan Greta sedang masak bersama nih. Ketika Francis mencari sebuah lilin, dia menemukan hal yang sangat mencengangkan, yaitu tas-tas serupa seperti yang dia temukan. Dan di belakang setiap tas ada nama beserta nomor telepon. Francis mulai kepikiran dan memilih segera pulang dengan hati yang sudah pasti deg-degan. Dia menceritakan apa yang dilihatnya pada Erika. Francis mulai menjaga jarak dengan Greta. Tapi tidak habis akal, Greta malah datang ke tempat kerja Francis. Meskipun kesal, Francis menemui Greta dan membicarakan semua yang dilihatnya malam itu. Francis memutuskan untuk tidak ingin bertemu dengan Greta lagi. Sejak itu, Greta mulai mengikuti dan memperhatikan Francis selama dia bekerja. Francis menelepon polisi karena merasa terganggu dengan apa yang Greta lakukan. Tapi polisi berkata bahwa itu adalah hal yang tidak melanggar hukum. Ketika pulang ke apartemen, Greta tiba-tiba muncul di belakangnya dan mengatakan bahwa dia merasa sangat kesepian. Francis sempat kesal dan agak takut-takut gitu nih sama si Greta. Jadi dia memilih untuk diam. Greta yang juga kesal lalu meludahkan permen karet yang dia kunyah ke rambut Francis. Francis kemudian kembali melapor ke polisi ditemani oleh Erika. Keesokan harinya, Francis mendatangi rumah Greta karena khawatir Greta akan melakukan sesuatu kepada
Morten. Ketika Greta keluar rumah dengan Morten, Francis menemukan surat di tempat sampah. Karena surat itu, Francis jadi tahu bahwa selama ini Nicola tidak berada di Paris. Ketika sampai di rumah, Francis mendapatkan telepon dari ayahnya. Dari percakapan tersebut, ternyata hubungan ayah dan anak ini tidak berjalan begitu baik sejak ibu dari Francis meninggal 1 tahun yang lalu. Dering pesan tiba-tiba muncul dari ponsel Francis. Ternyata Greta mengirimkan foto Erika yang sedang berada di sebuah bar. Greta kini menguntit Erika kemanapun Erika pergi. Francis yang sudah tidak tahan, pergi menjemput Erika di sebuah tempat yang Erika sebutkan. Esoknya, Francis berencana bertemu dengan Nicola di sebuah kafe. Ketika sampai, ternyata Francis bertemu dengan Alexa, penasehat kecanduan Nicola sekaligus pasangannya selama 6 tahun. Alexa mengatakan bahwa Nicola sudah meninggal dan segala yang diucapkan Greta adalah sebuah kebohongan. Greta sangat sakit hingga memaksa Nicola untuk melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan, termasuk mengurungnya di dalam sebuah box yang membuat Nicola mengalami trauma berat hingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya 4 tahun lalu. Ayah dari Francis mengetahui hal ini. Ketika mereka mengobrol, Greta malah datang ke restoran tempat Francis bekerja. Greta sengaja datang untuk memesan meja dan meminta Francis menjadi pelayannya. Francis berusaha profesional nih, tapi Greta terus saja mengganggu Francis. Hingga akhirnya Greta sendiri menjadi emosi dan membanting gelas serta meja restoran. Singkatnya, polisi menahan Greta, tapi dengan mudah Greta berhasil dibebaskan. Francis berencana untuk meninggalkan apartemen dan tinggal bersama ayahnya. Tapi Francis juga mengkhawatirkan Erika. Francis dan Erika lalu menyusun rencana untuk berbohong pada Greta. Francis harus berbohong bahwa dia akan pergi sementara waktu. Kemudian Greta mungkin akan mencari pengganti Francis. Alih-alih ingin kembali pada Francis, Greta mungkin sudah nyaman dengan penggantinya yang baru. Begitulah misi dari kebohongan tersebut. Francis akhirnya menemui Greta di sebuah gereja, lalu meminta maaf kepada Greta dan mulai berbohong bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu. Francis kembali ke apartemen, lalu membuat segelas kopi hangat. Saat duduk sambil membaca, pandangannya beralih pada tanaman besar yang terlihat basah. Beberapa detik kemudian, Francis oleng. Pandangannya samar-samar melihat Greta. Greta membawa Francis keluar dari apartemen dengan barang Francis yang sudah selesai dibereskan. Mereka sudah sampai di rumah Greta. Francis samar-samar melihat Morten yang sudah mati. Greta kemudian memasukkan Francis ke dalam ruangan di balik piano besar yang ternyata dipakai Greta untuk menawan korban-korbannya. Tidak lupa Greta juga membawa ponsel Francis. Setelah bangun dari pingsannya, Francis meminta Greta membukakan kotak tersebut. Greta membukanya, tapi tidak dengan ruangan tempat Francis disembunyikan. Ayah Francis mengira anaknya pergi berlibur dengan Erika karena Greta mengirimkan foto liburan Francis dengan Erika. Sementara itu, Erika mengira Francis sudah bersama dengan ayahnya karena Greta mengirimkan foto Francis dengan ayahnya. Ayah dari Francis berkunjung ke apartemen lalu mendapati anaknya yang tidak ada di sana. Setelah kebingungan yang terjadi, ayah Francis memutuskan mulai mencari anaknya dengan mendatangi detektif swasta bernama Cody dan meminta Francis untuk segera ditemukan. Di sisi lain, Francis dipaksa untuk berlatih piano dan memakan sesuatu yang telah ditetesi obat oleh Greta. Keesokan harinya, Greta membuat kue lalu melatih Francis berbahasa Prancis. Ketika melihat kesempatan, Francis membaku hantam jari kelingking Greta hingga lepas, lalu memukul kepalanya dan melarikan diri. Dalam usahanya melarikan diri, Francis malah menemukan Samantha, korban sebelumnya yang sudah terbungkus. Usahanya menyelamatkan nyawa Samantha ternyata membuat Francis tertangkap kembali oleh Greta. Tak lama setelah itu, Cody datang ke rumah Greta dan bertanya mengenai Francis. Cody melihat tingkah Greta yang sangat mencurigakan.
Ketika mendekati piano itu, Cody menemukan ruang tersembunyi dan berusaha membukanya. Belum sempat terbuka, Greta menyuntikkan sesuatu pada Cody hingga dia tewas. Harapan Francis untuk keluar dari ruangan itu kembali punah. Seorang gadis kemudian datang ke rumah Greta untuk mengembalikan tas yang ditemukannya. Greta menggunakan trik yang sama untuk menarik semua korbannya. Ketika gadis itu datang, Francis mendengar suaranya dan mulai menyadari bahwa segala yang Greta lakukan sama persis seperti yang dilakukannya dulu pada Francis. Setelah meminum kopi, Greta menjadi oleng dan pingsan. Ternyata gadis itu adalah Erika. Dia menyamar agar bisa menemukan tas tersebut dan mengembalikannya kepada Greta. Erika mulai mencari Francis. Erika menemukan Francis di ruang tersembunyi itu. Ketika ingin membawa Francis keluar, zongnya ini si Greta udah terbangun dari pingsannya. Jadi mereka panik nih di mana si Greta. Akhirnya Greta muncul di balik rak sambil pegang kepala Francis dan mengatakan bahwa Francis adalah orang yang terpilih. Lalu pingsan kembali. Ketika hendak baku hantam Greta, Francis meminta Greta dimasukkan saja ke dalam kotak lukis tempat dia mengurung semua korbannya. Setelah itu, Erika dan Francis berpelukan dan berencana melaporkan kejadian ini kepada polisi. Kemudian film pun selesai. Menurut teman-teman, apa yang salah ya sama si Greta? Dan apa yang harusnya kita lakukan jika kita berada di posisi Francis? Diskusikan di kolom komentar ya. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, supaya teman-teman bisa langsung menonton video terbaru dari Kupas Film. Terima kasih sudah menonton.